terlihat seorang perempuan tengah duduk di jok belakang sebelah kanan mobilnya. Perempuan itu berbaju putih dengan rambut panjang menutupi seluruh wajahnya dan sebagian badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang kuntilanak penunggu jembatan. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oh, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Pengalaman horor supir mobil rental. Di teror kuntilanak penunggu jembatan waktu itu, Tarno dapat job mengantar rombongan santri dari Pekalongan menuju ke suatu tempat. Singkat kata, acara sudah selesai dan Tarno mengantar rombongan tersebut pulang ke Pekalongan. Sampai di Pekalongan sekitar jam 1 malam. Kebetulan pas Jumat Kliwon, karena tempat para santri itu terletak di daerah perbatasan antara Pekalongan dan Batang Pedalaman. Pulangnya Tarno tidak melewati jalan raya Pantura, melainkan melewati jalan alternatif Pekalongan Batang via Pandansari Warung Asem Wonotunggal. Kala itu Tarno menyetir mobil sendirian di tengah malam, dan malam Jumat Kliwon pula lah melewati jalan yang sepi. Jalan tersebut kanan kirinya masih banyak ditumbuhi pohon-pohon dan masih jarang rumah-rumah penduduk. Sesampainya di daerah Pandansari, Tarno melewati sebuah jembatan yang bernama Jembatan Klendo. Di dekat jembatan itu ada sebuah kuburan, namanya Kuburan Pungangan. Ketika mobil memasuki jembatan, tercium bau wangi bunga melati yang sangat menyengat dan sesekali bergantian dengan bau bangkai yang juga menyengat. Spontan tengkuk Tarno langsung merinding. Tiba-tiba terlihat di pinggir jembatan ada seorang perempuan memakai gaun putih. Namun Tarno berusaha untuk tetap tenang. Hingga 10 meter setelah melewati jembatan Klendo, ketika Tarno mengecek kondisi jalanan yang telah dilaluinya via kaca spion dalam mobilnya, spion tengah, terlihat seorang perempuan tengah duduk di jok belakang sebelah kanan mobilnya. Perempuan itu berbaju putih dengan rambut panjang menutupi seluruh wajahnya dan sebagian badannya. Tarno kaget bukan kepalang. Spontan Tarno menengok ke belakang. Namun tidak ada apa-apa di jok belakang. Tarno berusaha mengendalikan mobilnya, walau perasaan takut luar biasa menghinggapi perasaannya. Satu hal yang dikhawatirkan Tarno, yaitu bila tiba-tiba kuntilanak yang duduk di jok belakang itu tahu-tahu mencekik leher dan menggigitnya. Kembali Tarno menatap ke depan. Karena rasa cemas dan takut, Tarno kembali melihat ke kaca spion tengahnya. Dan kuntilanak tersebut terlihat kembali sedang duduk di jok paling belakang sebelah kanan. Kali ini, Tarno nggak berani menengok ke belakang lagi. Mulutnya seperti terkunci. Jangankan mau teriak, mau berdehem saja nggak bisa. Tarno berusaha memacu mobilnya agar segera sampai di perkampungan. Dan tak berapa lama kemudian, sampai juga Tarno di sebuah perkampungan penduduk. Segera Tarno membuka pintu dan melompat tanpa menengok ke belakang lagi. Tarno langsung menuju ke sebuah rumah warga. Tidak peduli tengah malam, Tarno menggendor-gendor pintu rumah tersebut dengan harapan ada seseorang yang mau menolongnya. "Pak, tolong buka pintunya," teriaknya. Ditunggu hingga 15 menit, pemilik rumah tetap tidak membukakan pintu. Rasa takut, cemas dan merinding bercampur menjadi satu. Tarno berusaha membalikkan badannya sembari melihat mobilnya, dan ternyata makhluk lelembut tadi sudah tidak terlihat lagi. Namun Tarno tetap tidak berani kembali ke dalam mobil. Ngeri kalau nanti tiba-tiba kuntilanaknya nongol lagi. Tarno berusaha menghubungi teman-temannya via telepon genggam. Namun sial, hampir semuanya tidak ada yang menjawab. Tarno masih duduk bersimpuh di depan pintu rumah warga. Tarno mencoba lagi menelepon salah satu temannya yang tinggal di daerah Siwatu, namanya Engkus. Rupanya Engkus mengangkat teleponnya, dan terjadilah percakapan. "Tarno, halo Kus." "Engkus, halo No, ada apa pagi-pagi buta menelepon?" "Tarno, ini Kus, saya butuh bantuan. Lampu depan mobil saya mati." Tarno sengaja tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya karena khawatir Engkus tidak mau membantunya. "Engkus, kamu sekarang posisi di mana?" "Tarno,
saya di desa Kaliwarengkus. Tolong segera kamu ke sini jemput saya ya. Engkus, oke, saya segera meluncur ke sana dengan sepeda motor. Tarno kegirangan karena akhirnya ada temannya yang mau menjemputnya. Sembari menunggu Engkus, Tarno menyetel musik keras-keras di HP-nya sembari menikmati sebatang rokok. Setengah jam pun berlalu, sampai juga Engkus ke lokasi di mana Tarno berada. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, mereka berdua bersama-sama mengecek lampu mobil. Tarno tetap merasa was-was, namun ia tetap tidak menceritakan kejadian seram yang barusan dialaminya kepada Engkus. Setelah dicek, lampunya normal tuh. Masih bisa menyala, ujar Engkus. Tapi tadi lampunya mati, Kus, jawab Tarno berbohong. Ya udah, sekarang kita pulang saja. Saya nyetir mobil di depan, kamu mengikuti dari belakang dengan sepeda motor, sambung Tarno. Dan mereka berdua pun pulang dengan berkendara beriringan. Tarno menggunakan mobil dan Engkus mengikutinya dari belakang dengan sepeda motornya. Selama perjalanan dari Kaliwareng hingga tempat rental mobil di Batang, Tarno tidak merasakan hal-hal aneh lagi. Tarno pikir paling kuntilanaknya sudah pulang kembali ke kuburan Pungangan. Sampai di Batang, Tarno turun dari mobil dan mengajak Engkus untuk masuk rumah. Namun ketika Tarno menghampiri Engkus, ternyata Engkus lagi berdiri mematung seperti melihat sesuatu yang menakutkan. "Tus, ayo masuk," ujar Tarno sambil segera memegang tangan Engkus dan menariknya masuk ke dalam rumah. Tarno melihat tangan dan kaki Engkus gemetaran. Segera mereka berdua masuk ke dalam rumah. Setelah minum air putih dan kondisi agak tenang, Engkus baru cerita. Ketika dia naik sepeda motor di belakang mobil Tarno, menurut penglihatan Engkus, mobil Tarno bergerak naik turun seperti ada sesuatu yang duduk sambil bergoyang-goyang di atas mobil. Dan lama-lama terlihat sesosok kuntilanak tengah duduk di atas kap mobil Tarno, hingga mereka sampai di tempat rental mobil. Akhirnya mereka berdua tidak bisa tidur hingga pagi tiba. Dan keesokan harinya Engkus jatuh sakit. Namun bisa sembuh setelah dipanggilkan seorang kiai. Ternyata belakangan baru diketahui bahwa di daerah Pandansari, setiap malam Jumat memang sangat angker. Penduduk setempat tidak ada yang berani melewati jembatan Klendo bila malam hari tiba. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.